Seorang guru SD di Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur, berinisial BEKD, 60 tahun, ditetapkan sebagai tersangka setelah mencabuli 24 muridnya. Korban terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 14 perempuan. Kasus ini dilaporkan pada 16 Mei lalu. Bahkan tersangka mempertontonkan video porno kepada 24 muridnya tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter poskupang.com, Eklesia Mei. Silakan rekan Eklesia dengan laporan Anda. Baik Sarah dan juga Tribuners dimanapun Anda berada dari Kabupaten Saburai Jua dapat saya laporkan bahwa Benyamin Edison Korodimu yang berusia 60 tahun merupakan oknum guru sekolah dasar negeri di Kabupaten Saburai Jua, Provinsi Nusa Tenggara Timur terancam dihukum 20 tahun penjara usai ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap 24 siswa yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan juga 14 siswi perempuan Tribuners. Tribuners, hal ini disampaikan oleh Kapolres Saburai Jua AKBP Paulus Naatonis melalui Wakapolres Kompol Libartino Silaban yang didampingi oleh Kasat Reskrim Ibtu Devri WE dalam konferensi pers pada hari ini Tribuners pada hari Jumat 30 Mei tahun 2025. Wakapolres Kompol Libartino Silaban mengatakan bahwa BEKD ditetapkan jadi tersangka berdasarkan hasil gelar perkara serta 2 alat bukti yang cukup. Yang mana Tribuners kejadian ini terjadi di SD Negeri Lobolau, Desa Ramedeu, Kecamatan Mehara, yang sudah ditetapkan tersangka dalam kasus pencabulan anak di bawah umur. Yang mana Tribuners tersangka BEKD terancam dihukum 20 tahun penjara. Pasalnya BEKD tidak hanya mencabuli, namun BEKD juga memaksa siswa kelas 6 SD tersebut yang rata-rata berusia 11 hingga 12 tahun untuk melihat video porno dan sering mencontohkan gestur tak senonoh kepada para siswa tersebut serta mengingat tersangka merupakan seorang ASN. Tribuners, di sisi lain dalam momen yang sama pada hari ini juga dalam konferensi pers, Kasat Reskrim Polres Saburai Jua, Ibtu Devriwe mengatakan bahwa saat ini sudah ada 33 saksi diperiksa, termasuk juga telah mengambil keterangan saksi ahli dan juga Tribuners pihak kepolisian telah menghubungi lembaga perlindungan saksi dan konsumen atau yang disebut dengan LPSK Tribuners. Baik. Mana hal ini dilakukan guna penyidik akan segera merampungkan berkas untuk tahap 1 kepada jaksa Tribuners. Itu Devri juga menjelaskan bahwa tersangka ini juga diketahui sering memegang area sensitif para siswa-siswi, baik itu laki-laki maupun perempuan Tribuners, dan juga perilaku yang tidak senonoh di depan siswa, dan ujungnya juga para siswa dipaksa untuk menonton video porno Tribuners. Dengan demikian juga Tribuners atas perbuatannya, maka tersangka BEKD bakal dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 17 tahun 2016 pasal 82 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara serta hukuman pemberatan ayat 2 dan 4 dengan ancaman sepertiga yaitu 5 tahun Tribuners ditambah 5 tahun dari 15 tahun hukuman sebelumnya menjadi 20 tahun. Mengingat dari hukuman tambahan hukuman tersebut, mengingat tersangka merupakan ASN. Demikian Sarah yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Baik, rekan Eklesia, bisa Anda jelaskan terkait dengan awal kronologi bagaimana kasus ini bisa terungkap? Baik, kronologi daripada kejadian ini yaitu pada tanggal 9 Mei lalu Tribuners, yang mana para siswa-siswi ini kelas 6 SD tengah mengikuti ujian dan sudah mau menyelesaikan ujiannya Tribuners. Dan pada waktu masuk ruang kelas, para guru di sekolah tersebut melihat ada hal yang aneh Tribuners. Ada hal yang aneh terjadi pada siswa-siswi ini ketika mereka masuk kelas karena ekspresi wajah mereka yang
tertawa ataupun tersenyum satu sama lainnya mengingat terjadinya kejadian yang telah dilakukan oleh tersangka tersebut, Tribuners. Dari hal tersebutlah para guru di SD negeri ini, Tribuners, menindaklanjuti, mencari tahu apa yang terjadi terhadap siswa-siswi ini, Tribuners. Hingga pada tanggal 14 Mei lalu itu dilaporkan dan diterima laporannya oleh pihak Polres Saburai Jua dan ditindaklanjuti hingga hari ini dengan melalui proses-proses pemeriksa, dengan proses-proses penetapan tersangka hingga pemeriksaan dan juga penahanan terhadap tersangka tersebut, Tribuners. Demikian, Sarah. Baik, kemudian terkait dengan korban yang terdiri dari 24 murid, yaitu 10 siswa laki-laki dan 14 siswi perempuan. Bagaimana kondisi korban saat ini? Apakah juga sudah didampingi oleh mungkin Kemen PPA atau bagaimana? Baik, Sarah, untuk sejauh ini dari para pendamping yang tengah mendampingi para korban ini, ada 24 korban. Mereka dalam pendampingan saat ini dari pihak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga, dan juga dari pihak Gemit, Tribuners, yang mana mereka masih dalam proses pendampingan, dan yang kemudian nanti juga oleh pihak psikolog. Ini juga merupakan komitmen daripada pihak DPRD Kabupaten Saburai Jua, Tribuners, yang mana mereka akan memperjuangkan dan juga mengkawali kasus ini, begitu, Sarah. Baik, terima kasih rekan Eklesia Mei, reporter poskubang.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kalau korban sendiri, korban itu ada 24 siswa-siswi, yang mana 10-nya adalah laki-laki dan 14 perempuan. Baik, lalu kemudian apa motif dari tersangka sehingga kemudian melakukan kejadian seperti itu terhadap anak-anak? Baik, jadi kalau terkait dengan motif oleh yang dilakukan oleh tersangka ini, jadi sebenarnya tersangka pun kita sudah lakukan pemeriksaan, yang mana kan tersangka tidak mengakui apa yang dijelaskan oleh anak-anak, oleh anak korban maupun anak saksi, yang mana hal itu menurut tersangka itu adalah fitnah yang tidak pernah dilakukan oleh yang bersangkutan. Jadi kalau sesuai dengan keterangan dari anak-anak korban maupun anak saksi, kita bisa melihat motif di sana. Memang tersangka sendiri dalam melakukan tindakan itu, saya lihat itu kan sesuai dengan cerita dari anak-anak atau pengakuan anak-anak itu kan sudah lama. Jadi hal ini kan bukan baru dilakukan satu kali di tanggal 30, tapi ini sudah dilakukan sejak anak-anak itu mulai masuk di kelas 6, karena di SD Bodolau sendiri itu hanya untuk kelas 6 itu hanya satu ruangan. Jadi itu ditempati oleh 24 siswa-siswi ini, yang mana kejadian terkait dengan pencabulan ini sudah dilakukan oleh yang bersangkutan itu, kalau menurut cerita dari anak-anak, sudah sejak mereka masuk ke kelas 6. Baik dengan cara memegang barang, ya, memegang daerah-daerah sensitif dari siswa ini, maupun melakukan pembicaraan yang tidak etis terhadap anak-anak, dan itu sudah dilakukan sejak lama. Yang mana beliau juga, kalau keterangan dari anak-anak itu, di saat menerangkan di papan tulis itu juga menerangkan hal-hal yang berbau formal juga, seperti ada angka-angka yang di situ seperti angka 0. Angka 0 itu beliau tunjukkan ke kelaminnya beliau sendiri, bahwa yang 0 itu seperti begini. Yang mana juga disampaikan kepada siswa-siswa untuk jangan tidur lebih awal, tapi kalau bisa nanti agak lap, coba intip apa yang dilakukan oleh orang tuamu. Jadi seperti begitu. Jadi hal-hal ini sudah dilakukan oleh beliau itu sejak anak-anak itu mulai masuk di kelas 6 SD, sehingga kalau kita lihat motif dari hal ini, yang mana kita kepada yang bersangkutan tentunya kita akan lakukan pemeriksaan psikolog juga. Modusnya mungkin masih diperdalam sama rekan-rekan reskrim.
kemungkinan kalau kejahatan perbuatan pencabulan itu kemungkinan satu mungkin karena pernah dilakukan seperti itu atau kepuasan dari tersangka atau eksperimennya terlalu banyak mungkin nonton blue film atau yang kita sebut video porno itu. Mungkin itu biasanya kalau tersangka dalam pencabulan. Tapi untuk kasus ini mungkin ntar akan didalami lagi oleh rekan-rekan reskrim untuk modusnya. Untuk ancaman hukuman yang dikenai kepada tersangka ini? Jadi kalau untuk ancaman hukumannya itu dia maksimal 15 tahun. 15 tahun penjara, tapi di sana kita juga menerapkan ada pasal-pasal pemberatan itu di ayat 2 maupun ayat 4 karena dilakukan oleh tenaga pendidik maupun korbannya itu lebih dari satu orang, sehingga ada ancaman di sana untuk ancaman maksimal tadi yang 15 tahun itu ditambah sepertiga. Jadi 5 tahun. Sepertiga dari 15 berarti 5 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.